Qin Chen, yang belum pernah berada di depan kuil koleksi buku sebelumnya, memiliki aura yang kuat dan bakat yang luar biasa, tetapi masih memiliki perasaan tidak berpengalaman di surga. Tapi sekarang Qin Chen tampaknya telah melalui perubahan sejarah yang tak terhitung jumlahnya. Surga telah berubah, dan ada perasaan transparan untuk melihat semuanya. Perasaan ini membuat lelaki tua itu bahkan seolah menyaksikan lelaki kuat dengan pengalaman yang lebih banyak darinya, dan kejutan tak berujung tiba-tiba muncul dari lubuk hatinya. Pria tua itu berkata dengan ragu-ragu, "Kamu baru saja menghabiskan 3 hari 3 malam di kuil harta ini. Mengapa napas Anda menjadi sangat berbeda dan sepenuhnya terlahir kembali? Apa yang terjadi denganmu? Apa kamu telah mengangkat basis kultivasimu? Tidak? Anda masih seorang pejuang di puncak awal sage surgawi. Tetapi nafas ini, suasana ini, dan perasaan ini." Ucap lelaki tua itu sepertinya telah melihat sosok abadi yang telah memahami keabadian dan memiliki kebijaksanaan yang jelas. Perasaan seperti ini hanya dirasakan dari seorang menteri pekerjaan surgawi. Pada saat ini, aura kebijaksanaan Qin Chen setara dengan praktisi top yang telah hidup selama ribuan tahun, membuat orang ketakutan yang tak dapat dijelaskan. Tidak apa-apa, murid ini baru saja menyadari sesuatu di kuil harta karun, melihat beberapa sejarah surgawi, memahami beberapa teknik pemurnian, dan pada saat yang sama mengatur kembali kekuatan magis sendiri, membentuk sistem yang baru saja dipahami. Murid ini mendapat banyak manfaat dari retret 3 hari ini. Terima kasih senior karena telah membuka pintu. Di masa depan, murid ini akan membalasnya dan izin pamit senior. Ketika suara itu terdengar, tubuh Qin Chen langsung menghilang tepat di luar kuil harta karun. Kemudian Qin Chen mengandalkan token Sein San-nya untuk datang kembali ke Aula Pulau Suci. Di aula utama, orang-orang datang dan pergi, suasananya masih hidup. Qin Chen sangat akrab dengan jalan ini, dan segera datang ke kuil dan berjalan ke konter tugas. Ini adalah Qin Chen. Ini adalah putra suci yang baru dipromosikan. Hai, nafas di tubuhnya sangat kuat, dan itu membuatku cemburu. Untuk apa dia datang ke aula utama? Apakah karena dia ingin mengambil tugas? Atau bertukar material? Atau menjual vena suci dengan imbalan sumber daya untuk perbaikan rantai? Ucap banyak murid mulai menebak, dan mata mereka berkedip. Qin Chen mengabaikan diskusi di sekitarnya dan langsung pergi ke konter. Manajer di konter itu berkata, "Saya tidak tahu, Tuan Putra Suci, apa kebutuhan Anda untuk datang kali ini?" Qin Chen menjawab, "Saya ingin mengambil tugas. Apakah Anda memiliki tugas kontribusi yang lebih tinggi di sini? Ayo keluarkan dan lihatkan padaku." Manajer itu menghela nafas lega dan buru-buru berkata, "Ternyata Tuan Putra Suci akan mengambil tugas." "Oh ya, baru-baru ini, saya telah menerima banyak tugas, dan saya memiliki banyak poin kontribusi untuk itu. Saya tidak tahu tugas seperti apa yang ingin dilakukan Lord San," kata manajer itu. "Tidak masalah tugas apa, selama poin kontribusinya tinggi, aku bisa menerimanya," jawab Qin Chen berkata dengan ringan. "Putra Suci, ada banyak tugas untuk pekerjaan kita sehari-hari. Di antaranya, ada 4 tugas utama. Salah satunya adalah tugas mengumpulkan bahan, yang merupakan pembelian bahan yang sangat langka di pasar. Termasuk senjata suci, material. Selama mereka diserahkan ke pekerjaan surgawi, mereka dapat ditukar dengan poin kontribusi. Tergantung pada nilainya, jumlah poin kontribusinya pun berbeda. Ini adalah cara tercepat untuk mendapatkan poin kontribusi. Tipe kedua adalah tugas membuat senjata suci. Setelah menerimanya, Tianjiao akan mengalokasikan bahan untuk menyempurnakan senjata suci. Setelah Anda berhasil menyempurnakan, Tuan Putra Suci dapat menukarnya dengan jumlah poin kontribusi yang berbeda. Tetapi ada masalah dengan tugas semacam ini, yaitu, jika pemurnian gagal, perlu untuk mengkompensasi hilangnya bahan pekerjaan surgawi. Anda juga tahu bahwa penyulingan senjata suci memiliki tingkat keberhasilan yang kecil. Tipe ketiga adalah misi pemenggalan kepala. Di Guanghan Mansion,
Dan bahkan di luar Guanghan Mansion, ada banyak bandit, pria kuat jahat, penjahat dalam daftar orang yang dicari, serta iblis, ras monster, dan ras lain yang menghancurkan kedamaian surga. Dengan tingkat kekuatan yang berbeda, maka poin kontribusinya juga berbeda. Selain ketiganya, masih banyak lagi tugas yang tersisa, yang semuanya tergolong kategori terakhir, yang disebut tugas gratis. Beberapa dari mereka tidak dilirik oleh para prajurit, seperti menjalankan tugas, atau mencari informasi orang kuat tertentu, atau mencari harta karun. Selain itu, ada tugas yang dikeluarkan oleh murid lain, seperti guru Sengzi. Anda memerlukan jenis bahan tertentu, atau Anda memiliki masalah dengan metode perbaikan rantai tertentu, atau Anda ingin belajar tentang penggunaan materi tertentu. Jika Anda tidak dapat menyelesaikannya di Tianjiao, Anda dapat memposting tugas seperti itu di sini dan membiarkan murid lain menyelesaikannya. Tianjiao akan memberikan 20% poin kontribusi. Ucap pramugara itu memberikan penjelasan yang terperinci. Penjelasan terus-menerus ini juga untuk meninggalkan kesan yang baik pada Qin Chen. Penampilannya sangat teliti, dan pada saat yang sama dia membuat banyak daftar tugas. Qin Chen melirik, tiba-tiba mengerutkan kening. Hampir tidak ada tugas di atas yang cocok untuknya. Bukannya tugas-tugas ini tidak baik, tetapi terlalu banyak waktu untuk menyelesaikannya. Misalnya, untuk memperbaiki senjata suci, dengan tingkat keberhasilan Qin Chen, beberapa hari dapat berhasil memperbaiki senjata suci kelas surgawi yang lebih rendah. Tapi prajurit suci ini hanya bisa mendapatkan sekitar 3.000 poin jika diserahkan ke Tianjiao. Harganya hanya sepertiga dari harga jual di kuil harta karun, karena bahan dan sebagainya disediakan oleh Tianjiao. Dia ingin mengumpulkan lebih dari 1 juta poin kontribusi, yang membutuhkan waktu ratusan hari. Bahkan jika ada asal-usul waktu untuk mempercepatnya, itu masih akan memakan banyak waktu. Dan juga, dibutuhkan lebih banyak waktu untuk membunuh musuh dengan imbalan poin kontribusi. Adapun pertukaran bahan dan harta, menurut aturan pertukaran dalam aula ini, Qin Chen juga tidak memiliki barang yang ingin ditukarkan. Ketika Qin Chen sakit kepala, dia tiba-tiba melihat posisi terakhir dalam misi gratis di daftar misi. Semua masalah yang dihadapi selama proses pemurnian, dan hampir semuanya berbeda. Putra Suci, tugas-tugas ini adalah semua masalah yang dihadapi oleh para penyuling dalam proses pemurnian. Banyak masalah yang membutuhkan banyak waktu dan energi, dan mungkin tidak dapat diselesaikan. Untuk menghemat waktu, banyak refiner akan mengubah pertanyaan menjadi bentuk tugas, mencocokkan poin kontribusi, dan meletakkannya di ruang tugas untuk seseorang mencari jawabannya. Poin kontribusi tinggi ini segera menarik perhatian Qin Chen. Apalagi saat melihat salah satu pertanyaan, buku asal yang sudah terbentuk sebelumnya di benaknya tiba-tiba melonjak. Berbagai macam ilmu mulai bermunculan, dan Qin Chen mendapat warisan istana Tian-Tian, dipadukan dengan teknik memperbaiki langit. Segera, jawaban atas pertanyaan ini muncul di benaknya. Secara alami, itu sangat nyaman. Ini adalah pertanyaan yang cukup sederhana, tetapi poin kontribusi dari pertanyaan ini adalah 3.000 poin, yang sebanding dengan fakta bahwa ia menghabiskan beberapa hari untuk menyempurnakan senjata suci di puncak Sage Bumi. Qin Chen berkata, "Bagaimana saya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini?" Tanya Qin Chen segera menatap manajer. "Tuan Sengzi, apakah Anda ingin menjawab pertanyaan itu?" Ucap manajer itu tercengang, dan segera berkata, "Ada area penjawab khusus di depan pertanyaan tentang perangkat pemurnian. Anda dapat menjawabnya melalui sistem komunikasi Tiangong di sana. Setelah Anda membuat jawaban akan dikirimkan ke penanya sesegera mungkin, dan penanya akan memverifikasi dalam waktu 1 bulan. Setelah verifikasi berlalu dan jawabannya terbukti benar, itu akan dikirim ke Departemen Tugas, dan kemudian Departemen Tugas akan langsung memasukkan poin kontribusi kepada Anda." "Apa? 1 bulan?" Jawab Qin Chen mengerutkan kening, "Itu terlalu lama, dia tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan."
Bisakah Anda mempersingkat waktu verifikasi? Tanya Qin Chen. Tentu saja bisa, tetapi ini perlu dikomunikasikan dengan penanya terlebih dahulu. Tuan Putra Suci, Anda ingin menjawab pertanyaan yang mana? Saya dapat membantu bertanya kepada penanya dan saya akan segera mendapatkan jawaban, kata manajer. Qin Chen berkata, jika jawaban saya benar, tetapi pihak lain bersikeras mengatakan itu salah, apakah kamu tidak akan memberi saya poin? Qin Chen bertanya lagi, Putra Suci, kamu tidak perlu khawatir tentang pertanyaan ini sama sekali. Jika Anda yakin dan benar, tetapi pihak lain tidak mengakuinya, Anda dapat langsung menyerahkannya kepada para tetua untuk dipertimbangkan kembali. Setelah penatua memverifikasi bahwa jawabannya benar, penanya akan menjadi dihukum, dan dalam kasus yang parah, mereka langsung dikeluarkan dari Tiangong. Tentu saja, ini berlaku sebaliknya. Pada dasarnya dalam sejarah pekerjaan saya, tidak pernah ada kasus di mana penjawab memiliki jawaban yang benar dan penanya tidak mengakui bahwa itu benar. Mendengar itu, Qin Chen mengangguk dan berkata, bawa aku ke area solusi. Setelah mendengar ini, manajer mengangguk, berpikir bahwa Qin Chen tahu pertanyaan mana yang memiliki solusi, dan segera membawa Qin Chen ke area solusi. Saya tidak tahu pertanyaan mana yang ingin Anda jawab, Tuan Putra Suci. Tanya pelayan itu tersenyum. Selama kurang dari 10.000 poin kontribusi dan lebih dari 3.000 poin kontribusi, Anda akan mengirim pesan ke penanya. Persyaratan saya adalah bahwa pihak lain harus memiliki waktu untuk memverifikasi dalam 1 hari. Jika tidak, segera hapus dari daftar. Jika umpan balik pihak lain dapat dilakukan, maka kirimkan kepada saya, jawab Qin Chen. Manajer terkejut dan tidak berani mengabaikan, dan segera mulai mengirim pesan di grup WA. Tentu saja, dia mengubah kata-kata Qin Chen selama mengirim pesan di grup, mengatakan bahwa jika pihak lain setuju untuk memverifikasi dalam 1 hari, dia akan mulai mencoba menjawab. Dengan cara ini, bahkan jika Qin Chen tidak bisa menjawabnya, tidak akan ada masalah besar. Hampir seketika, semua penanya dari ribuan pertanyaan ini mendapat kabar. Banyak penyuling yang bekerja di langit telah menerima pesan itu, beberapa menghina, beberapa mencibir, beberapa terganggu dalam pemurnian dan perbaikan dan tidak nyaman, dan sebagainya. Kebanyakan dari mereka memilih untuk mengabaikannya, karena hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Itu karena beberapa penatua merasakan keraguan dan masalah selama proses pemurnian dan ingin datang ke area misi untuk mencari inspirasi. Tapi seperti kali ini adalah pertama kalinya langsung untuk memverifikasi jawabannya dalam sehari. Siapa itu saking arogannya, mereka diminta memverifikasi dalam sehari sebelum pertanyaan dimulai. Bukankah ini lucu? Jika mereka mengajukan pertanyaan yang begitu mudah dijawab, apakah mereka masih akan menempatkan ratusan atau ribuan tahun di departemen kerja? Tentu saja, meskipun sebagian besar orang tidak mau, masih ada sejumlah kecil penyuling yang tidak sibuk mencoba dan menyerahkan persetujuan mereka. Pada saat ini, Qin Chen yang berada di area solusi Pulau Tiangongsheng, akhirnya mulai memiliki pertanyaan pertama di depan matanya, dan semakin banyak pertanyaan mulai muncul di area solusi. Ini adalah para penanya yang menerima persyaratan. Oke, mari kita mulai. Qin Chen merendahkan hatinya, menahan napas, dan melihat serangkaian pesan pertanyaan di atas dengan konsentrasi. Pada saat yang sama, dia mengambil pena sensor Sein Yuan di samping dan mulai menelusuri pertanyaan pertama. Judul seluruh pertanyaan sangat singkat. Qin Chen selesai membacanya dalam sekejap mata. Ketika pertanyaan ini muncul di benaknya, semua pengetahuan yang telah dilihat Qin Chen di kuil harta karun melonjak secara sukarela, dan itu memenuhi langit. Tekniknya juga mulai menggabungkan dan mengurangi bersama-sama, memberikan jawaban secara instan. Dalam tatapan waspada itu, Qin Chen sepertinya baru saja merenung sebentar, dan kemudian dia mulai menulis dengan cepat. Qin Chen hanya membutuhkan beberapa menit untuk menjawab pertanyaan pertama,
dan kemudian matanya tertuju pada pertanyaan kedua. Qin Chen hampir tidak berhenti, dan terus menulis di layar area solusi. Pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga, pertanyaan keempat. Qin Chen hampir tidak berhenti. Menurut urutan daftar tugas, dia mulai menjawab pertanyaan secara langsung, hampir tanpa waktu berpikir. Apakah Qin Chen ini menjawab tanpa pandang bulu? Ekspresi manajer tiba-tiba berubah, dan dia buru-buru berkata, "Tuan Sengzi, jika Anda benar-benar ingin menjawab pertanyaan ini, Anda sebaiknya menjawab dengan penuh keyakinan. Setidaknya, Anda harus yakin 80%, karena jika Anda menjawab dengan sembarangan, setelah dikonfirmasi, Anda akan dikurangi poin kontribusi yang sesuai, dan jika serius, Anda akan dikeluarkan dari pekerjaan surgawi."